Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang azan dan iqamah. Sebelum kita memulai menjelaskan tentang azan dan iqamah, kita memulai pembacaan doa. Karena kenapa? Berdoa itu penting. Karena kata Allah, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu mukhul, yaitu sari-sari ibadah. Dan ada lagi yang dikatakan di dalam Al-Quran yang dijelaskan, yaitu berdoa itu harus kita kayakan berdoa. Karena berdoa adalah suatu kita meminta kepada Allah. Contohnya begini yang dijelaskan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku kata Allah, maka aku akan ijabah dan kabulkan. Kalau kita tidak dikabulkan, maka kita ditanyai di situ, apakah kita masih baik, apakah kita masih buruk. Sudah buruk, maka kalau kita baik akan dikabulkan. Kalau kita buruk, perbuatan kita, sholatnya lalai, di waktu azan kita tidak mendengarkan, tidak langsung ambil wudhu sholat. Yang lebih afdal kita pergi ke masjid sebelum 5 menit, sebelum azan 5 menit. Nah, itu yang lebih afdal untuk orang yang sudah dipanggil untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, situ kalau kita sudah bagus meminta untuk dikabulkan permintaan kita, karena kita meminta itu adalah bagian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita harus meminta, berdoa kepada Allah. Oke, sekarang kita mulai pelajaran. Sebelum mulai penjelasan kita buka untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana abwaab rahmah wa barizqi wa bil jannah wa basihah wa basih maghfirah wa abwaab al-akli wa abwaab al-akli wa abwaab rizqi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sirrul wa sirrun nur wa sirril akhyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirrul akhyar wa qudul ahmad wa nuril akbar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, sekarang mulai belajar yaitu azan dan iqamah. Azan adalah suatu panggilan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah, di situ panggilan. Kalau kita dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk beribadah, maka kita harus pergi ke masjid. Walaupun tidak ke masjid, kita pergi untuk berwudu dan seterusnya sampai iqamah. Nah, dari hal itu kalau kita sudah dipanggil untuk yang dikatakan itu yang dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adalah takbir untuk supaya kalau apabila orang yang beriman akan bergetar dalam hatinya, ya Allah,
saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya biar apa? Biar kita ingat mengerjakan apa yang sudah perintahkan Allah dan menjaga apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seterusnya takbir selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu takbir kedua. Karena apa? Dayunannya lebih panjang dari yang kedua. Karena kalau orang yang sudah ditakbirkan itu dan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa takut dan merasa ingin mengerjakan yang sudah perintahkan oleh Allah. Nah, itu orang yang beriman. Contohnya orang yang tidak beriman, yang lalai. Dia santai, main HP, main game, main catur, main gaple, main remi, santai. Tapi tunggu kata Allah. Maka winda akan mendatangkan bagaimana? Akan dibakar suatu saat. Maka dari itu kalau kita dipanggil oleh Allah, panggilan untuk gimana? Supaya ingat kepada Allah. Pertama, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu supaya kita ingat kalau kita bulu kita merinding, maka kita jangan berbuat orang. Nah, kalau bulu kita merinding berdiri, itu adalah bagian orang beriman yang sudah dipanggil oleh Allah tapi dia ingat, ya Allah, kita adalah yang sedang dipanggil oleh Allah, maka kita harus berseru, bercepat lari mengerjakan apa yang sudah diperintahkan Allah. Situ. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu adalah panggilan yang kedua. Kalau kita sudah mendengar tadi takbir pertama Allah Maha Besar, dan yang kedua itu untuk makin kuat iman kita, dan yang ketiga yaitu asyhadu alla, bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu kita bersaksi bahwasanya panggilan Allah itu adalah ada. Kita mengerjakan yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang sudah didakwakan oleh Rasulullah kepada umatnya dan kepada aulia, pada ulama, sudah dijelaskan oleh kita. Nah, maka dari itu kita harus beriman, bersaksi bahwasanya Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat beribadah, walaupun tidak sholat berjamaah, walaupun tidak sholat di masjid, kita sahur, tapi diutamakan sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak bisa berjamaah di masjid, berjamaah di rumah. Kalau tidak bisa berjamaah di rumah, kita sholat sendirian. Kalau kita sedang sakit, kita sholat baring. Kalau tidak bisa baring, kita duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita terlentang. Kalau kita tidak bisa sholat terlentang, mati, kata saya mendengarkan dalam hadis itu, mati saja. Itu kalau sudah masih napas kita dalam tenggorokan kita masih diwajibkan untuk sholat. Tidak bisa berwudu, tayamum. Itulah dipermudahkan, sudah dikerjakan. Nanti kalau sudah kita sehat, harus kita ganti sholat yang kita ditayamum itu. Dan yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Itu mungkin yang kedua pasti berdayu-dayunya makin memanggil iman kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita dikatakan kita beriman. Kalau kita tidak beriman, tidak akan tergoyang dalam hati kita. Pikiran kita dengaran kita bagus, tapi kita berdusta kepada diri kita bahwa kita adalah Islam. Nah, dan yang ketiga yaitu urutannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ dijelaskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah
utusan Allah. Karena kenapa? Di situ Allah dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minuna. Nah, di situ pasti ada kami. Karena itu bersaksinya Allah dengan Nabi Muhammad. Itu kita bersaksi kalau kita mengerjakan sesuatu untuk mendengarkan azan, kita mengucapkan azan di sunatullah, diwajibkan menjawabnya, disunahkan menjawabnya. Kalau kita tidak menjawabnya, nanti ada yang sudah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siksaan apa? Yaitu akan dipertanggungjawabkan yang sudah mendengar tidak menjawabnya. Itu adalah sangat bakhil. Allah di sini, kita di sini adalah kita hanya titipan untuk kenapa? Untuk berbuat baik, beramal dan mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita menjelaskan yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu panggilan yang ketiga, makin berdaya. Kenapa? Apa? Yang tadi saya bilang, itu adalah untuk menguatkan yang sudah kita menguatkan panggilan dari adzan tersebut, supaya kita tahu bahwasanya Allah itu sayang kepada kita, tapi kita tidak sayang kepada Allah, kita tidak sayang kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya perjalanan Rasulullah di situ sangat pedih. Dari pertama pergi ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, bukan terima dari Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi. Tidak ada lagi seperti itu. Rasulullah disambut dengan apa? Dengan lemparan batu, dengan lemparan kotoran, dengan cacian, dengan ludahan. Kamu syirik, kamu kafir katanya. Kamu adalah pembawa sihir, pembawa santet. Begitu adalah, tapi Rasulullah tidak goyang. Rasulullah tidak. Iman Rasulullah masih kuat untuk kepada Allah, untuk mengerjakan perintahnya Allah. Disitulah dengan gigihnya Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan senyum sabar, sampai Rasulullah luka, lututnya luka, dahinya luka, sampai gigi rahangnya luka. Sampai sahabat geram bahwasanya saya akan membunuh Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah, sabar. Bahwasanya innallaha la tahdi qaumin, bahwasanya Allah belum memberikan hidayah kepada kaumku. Maka dari itu kita untuk berdakwah kepada Allah kita harus sabar, walaupun dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang penuh dengan untuk menghujam kita. Itu adalah ujian dari kita. Kalau kita sabar menggunakan dengan tadi asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itulah panggilan untuk kita, mari kita salat. Gitu. Kita dipanggil sampai gitu. Allah itu dalam azannya, mari kita salat, mengerjakan salat. Itu sudah ajakan, tapi kita tidak mendengarkan dari apa yang sudah diajak oleh azan tersebut. Dan yang keduanya, hayya 'alas shalah. Nah, itu kita adalah untuk apa? Biar lantunan yang kedua pasti agak panjang, karena di situ supaya yang orang mendengar itu bahwasanya kita disuruh sholat, suruh. Banyak orang yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak mendapatkan hidayah. Yang belum dapat hidayah, mari kita ajak untuk mana? Sholat bersama, suruh ajak kita sholat, gitu. Kalau dia tidak mau, ya udah. Yang kewajiban kita adalah mengajak, gitu adalah. Ajakan tersebut ada 3, yaitu dari perkataan, dari gerakan kita, dari
qasil apa yang ketiga itu aful iman, cuma dengan hati kita mengingkari, tapi itu sudah selemah-lemahnya iman. Dan selanjutnya hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, di situ kita falah, yaitu orang yang beruntung yang mengerjakan sholat. Nah, maka itu kita orang yang beruntung kalau yang itu, karena kita mengerjakan sholat, kita adalah akan mendapatkan imbalannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan. Yang sholat akan mendapatkan ini, yang sholat yang sholat tepat waktu, dan sholat azan kita pergi, di situ nanti akan ada cahaya, cahaya di dalam cahaya muka kita yang redup seperti lilin. Itu ada juga faedahnya. Ada yang kayak bulan, ada yang cahaya mukanya kayak matahari. Itu orang yang datang tepat waktu dan tidak tepat waktu. Di situ ada faedah-faedahnya. Dan yang ketiga, sampai Allah mentakbirkan ketiga kalinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di situ takbir ketiga kalinya supaya apa? Supaya makin kuat iman kita yang sudah mendapatkan hidayah, dan yang tidak mendapatkan, dia akan mendengar bahwasanya Allah memanggil kita. Dan yang tahu tadi, dia mengajak kita untuk beribadah, mengerjakan sholat, dan mengerjakan yang sudah perintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, la ilaha illallah. Di situ adalah penguatan iman. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, maka itu kita semua yang hidup di dunia ini, yang kita yang sudah diberi hidup, diberi makan, binatang, hewan yang hidup, adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Maka itu kita harus berpikir sebelum kita mengerjakan, berpikir sebelum kita berbicara, berpikir sebelum kita mengucapkan, berpikir sebelum kita bergerak. Maka itu adalah sebagian iman dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat baik untuk kita. Sebelum kita mengerjakan, berpikir dulu, tatafakur kepada kalam, tatafakur kepada takmu, tatafakur kepada harakat. Situ akan mendapatkan faedah masing-masing. Apabila kita sudah mengerjakan, sebelum kita mengerjakan, berpikir, situ akan ada faedahnya. Faedahnya apa? Kita akan mendapatkan jalan yang lurus, shiratal mustaqim, jalan yang lurus untuk kepada yang sudah diperintahkan oleh Allah dan sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan umat-umatnya dan para ulamanya. Nah, setelah itu kita membaca doa. Doanya begini: Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatal fadilah wassarafa wa darajatal rafi'ah wal masruma qamal mahmudil wa'ta innaka la tughfirul mi'ad. Itu doa untuk penutup azan. Karena apa? Pokoknya di situ artinya sangat bagus untuk kita mengetahui banyak faedahnya kita membaca doa. Kita membaca doa itu adalah disunnahkan, sunnah muakkad. Oke, selanjutnya setelah itu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintahnya, yaitu azan. Habis itu iqamah. Iqamah itu adalah tanda untuk melaksanakan sholatnya. Iqamah ada hayya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya las salah, hayya lal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu adalah tanda untuk kita sudah masuk mengerjakan sholat. Nah, dari itu kita harus mengerjakan sholat. Dan keutamaannya azan di situ, apabila kita azan istiqomah dalam satu masjid, dalam masjid atau surau, di situ kita akan mendapatkan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti di padang mahsyar, di sana di padang mahsyar tersebut akan kita nanti
yaumul hisab, pada maksud itu yaumul hisab, itu akan semua dipertanyakan. Nanti bendera itu, matahari timbul dari barat dan turun dari ke timur. Disitulah matahari sejengkal dari kepala kita. Kalau kita apa berlumur dosa, tidak mengerjakan sholat, tidak mendengarkan azan, tidak puasa, pokoknya semua yang sudah perintahkan Allah, dan kita dianjurkan untuk membantu orang. Nah, kalau seperti sholat untuk kita, puasa untuk kita, haji untuk kita, dan memberi kepada orang, itulah untuk Allah. Ya kenapa? Memberi, membantu orang itu untuk Allah SWT. Allah senang apabila orang muslim dan muslim yang membantu kepada orang, Allah itu senang. Karena apa? Karena Ar-Rahim yarhamuhun nas, yang menyayangi dan yang menyayangi manusia, dan yang di langit akan menyayangi di bumi. Di situ akan adanya faedah tersebut, yang kita sudah saling membantu menyayangi. Kalau kita menyayangi orang, membantu orang, kita akan Allah SWT yarfa'illahu alladhina minkum walladhina minkum utul ilma darajat. Orang yang mencari ilmu dan yang mengajarkan ilmunya seperti itu juga akan mendapat derajat di sisi Allah. Beda dengan orang maling dengan orang yang beribadah kepada Allah, itu beda. Ada juga orang yang maling tapi dia alim, nah malingnya dia tahu cara bagaimana malingnya, itu akan ada juga derajatnya. Dan orang yang beribadah tapi dia tak tahu dengan apa yang sudah beribadah, mengikut-ikut. Di situ adalah orang yang mengerjakan orang yang kata dalam orang yang mudah beribadah dan orang yang alim beribadah lebih beda di situ. Karena itu nanti pada masa orang yang azan ini, yang mengumandangkan azan setiap hari, asar, duhur, maghrib, isya, subuh, dia beristiqomah azan terus sampai dia akhir hayatnya, dan akan dia harum kuburannya. Dan suatu saat di padang mahsyar yang akan matahari sejengkal itu, akan kepalanya lebih panjang, seribu kali panjang, untuk menjauh dari matahari, mendapatkan akan mendapat kedinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang azan itu yang mendapatkan setimpal. Karena itu apabila ada azan, kita mendengarkan, menjawab. Kalau bisa kita langsung sholat, berwudu, beribadah kepada Allah. Dan setelah itu, kalau kita sudah mengerjakan semuanya, maka kita adalah lepas dari kewajiban yang sudah diperintahkan Allah. Bukan lepas dari itu, kalau kita sudah azan kita jawab, iqamah kita sholat, itu sudah lepas dari kewajiban kita sebagai orang makhluk Allah yang sudah diperintahkan. Dulu kita sebelum lahir kita sudah bilangnya kepada Allah, kita mampu untuk beribadah kepada Allah, tapi kita tidak mengikuti hati, dia mengikuti nafsu, dia akan lari dari perintah-perintah yang sudah perintahkan Allah. Kalau kita lahir dari perut kedua orang tua, maka kita akan mendapatkan di situ antara mampu dan tidak mampu. Saya mendengarkan cerita di situ, kalau kita tidak mampu maka kita tidak akan menangis. Kalau kita mampu, kita akan menangis. Di situ kita akan mendapatkan mampu tersebut, kita akan mengerjakan. Nanti kalau sudah besar, maka itu dipertanggungjawabkan bahwa yang kita masuk. Kalau yang tidak mampu akan meninggal, yang tidak mampu akan meninggal, yang mampu akan
hidup mengerjakan apa yang sudah perintahkan Allah. Nah, disitulah. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, nah, ada yang ngerti pelajaran apa yang sudah kita pelajari? Besok kita akan ditanyakan lagi. Oke. Yuk, kita menutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu muwaffiq wa aqim thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk, assalamualaikum.